Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Supriyanto, mahasiswa STIMIK Al-Rahmat Yogyakarta. Di sini kita akan melanjutkan tugas yang ke-6, yaitu membuat laporan. Kita akan membuat sebuah laporan di UTS kemarin di aplikasi masjid. Baik, langsung saja untuk membuat sebuah aplikasi laporan, kita yang harus disiapkan adalah plugin ya, sama nanti di bagian tambahan di librariesnya. Dan untuk instalasi plugin kita bisa mulai dengan di bagian tools, di menu tool kita pilih plugin. Kita akan menginstalasi atau menginstal plugin dari eReport. Nah, untuk itu kita pilih di bagian download, kemudian add plugin. Ya, di sini saya mempunyainya di bagian folder, namanya adalah ini. Kemudian nanti kita pilih semua, Ctrl A, kemudian kita open. Karena punya saya sudah saya instalasi, maka saya cancel saja. Nanti tinggal melanjutkan dan hasilnya nanti adalah seperti ini. Di bagian welcome Windows itu sudah ada Jaspersoft. Ini ada welcome to eReport. Berarti ini sudah terinstalasi plugin tentang eReport untuk mencetak laporan. Kemudian yang kedua itu adalah kita menambahkan di bagian libraries. Ini kita klik kanan, pilih add jar atau folder. Kita akan tambahkan libnya ini. Di folder lib ini kita Ctrl A, kita open. Karena punya saya sudah ada di sini, nanti akan masuk di bagian libraries di sini. Jadi itu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah laporan untuk cetak. Kita lanjutkan setelah plugin sudah terinstalasi seperti ini. Di bagian libraries sudah kita tambahkan folder libnya. Sekarang kita masuk di bagian form. Misalkan kita akan mencetak di data inventaris, maka kita masuk di data inventaris. Tapi sebelum ke situ kita lihat dulu di sini, di atas di samping project ya. Di samping project itu ada file. Di sini ada file, kita pilih file. Kemudian di sini kita klik kanan, pilih new, kemudian other. Kita tunggu. Kita akan membuat sebuah folder baru di UTS ini, masjid ini. Kemudian di sini kita pilih other lagi. Kita pilih folder. Next. Foldernya kita kasih nama misalkan laporan. Ini kemudian finish. Sehingga di sini muncul folder laporan. Oke, kemudian setelah folder laporan ini sudah bisa kita buat, kita klik kanan di bagian folder ini, kemudian new. Ini bisa kita pilih yang langsung di report wizard. Kemudian di sini file name-nya kita kasih nama, misalkan laporan tadi data inventaris. Data inventaris di folder laporan. Jangan lupa ini .jrxml, laporan data inventaris. Kita next, kemudian new.
Di sini ada database JDBC connection, kita next. Ya, name-nya kita kasih nama, name-nya masjid. Di sini my database juga kita kasih database kita masjid. Servernya adalah lokal host. Database-nya ya database kita, namanya masjid. Username-nya root. Kemudian passwordnya kosong. Jangan lupa ini dicentang untuk set passwordnya. Kita tes dulu apakah berhasil atau belum koneksinya. Ya, connection test successful, itu berarti sudah terkoneksi dengan database, baru kita save. Kemudian di sini kita masukkan di query SQL-nya, kita pilih select bintang from. Tadi database-nya adalah inventaris. Kita cek saja di database kita. Ini kita tulis localhost. Kita cocokkan apakah sama, dan ini harus sama dengan yang ada di tabel tadi. Tabel di database-nya yang ini. Jadi kita memilih dari data tabel apa. Tadi database-nya masjid, inventaris, betul ya, kita harus cocokkan dengan inventaris yang isinya adalah seperti ini. Inventaris. Kita kembali ke netbeans kita, kemudian kita klik next. Ya, di inventaris itu ada field namanya ini, kita pindah ke bagian kanan, di klik ini, kita geser, kemudian kita next. Otomatis isinya adalah tadi, kemudian kita next saja. Kemudian di layout kita pilih tabular layout, kita next. Conversion sudah berhasil, kita finish. Kita coba review. Ya, di sini sudah muncul laporan data inventaris, dan sini juga sudah muncul. Kita ganti saja judulnya.
Sini desain, klik pegang data inventaris. Kasih. Ya, ini sudah berganti data inventaris. Selanjutnya kita masuk di form di project kita, di form data inventaris. Masuk, bisa kita close atau kita langsung masuk di data inventaris ya. Kita tambahkan tombol cetak. Kita pilih button, kita tambahkan di sini. Kita edit, cetak. Kita langsung bisa klik kanan, pilih event, action, perform. Sini kita lihat di bagian, kita copy saja dari sini nggak apa, dari by sampai di bawah. Di sini kita copy, kemudian desain, kita klik event, action, perform. Paste. Ya, di sini kita hapus saja ini. Dari sini sampai connection kita hapus. Kita ketikkan di bawah connection, kita ketikkan Jasper viewer. Jasper viewer, Jasper viewer. Sama dengan new Jasper viewer. Ini viewer, kita masukkan di sini Jasper File Manager. Jasper File Manager. Pilih, kemudian file report, fill report, pilih yang ini. Kemudian Jasper Compile Manager, Jasper Compile Manager, kemudian titik Compile report. Ini kita ketikkan, kita pindah ke bawah,
tadi ada namanya laporan, fotonya laporan, kemudian namanya tadi adalah laporan data inventaris, dot grxml mengandung kemudian koneksi false, kemudian Jasper viewer, viewer set filter. Itu namanya adalah laporan. Kemudian Jasper viewer, set visible, true. Oke, kita bisa run. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Kita klik run. Kita masukkan usernya dan password. Kita masuk, kita pilih inventaris tadi. Ini data inventarisnya seperti ini. Kemudian kita cetak, klik cetak. Akan muncul cetak laporan seperti data inventaris dan seterusnya. Kita tinggal cetak atau kita simpan. Oke, seperti itu untuk membuat laporan cetak di Java 19. Kita keluar. Mungkin untuk yang berikutnya sama, baik di data-data yang lain, kita tinggal masukkan di tombol cetak. Kemudian langkahnya tadi kita buat sama seperti yang di awal. Kita kopikan saja ini, tinggal nanti kita
di sini, filenya ini kita cari di sini. Harus sama dengan yang ada di bagian laporan. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.